Sebelum nonton video ini, kalian wajib tekan tombol subscribe sekarang juga. Gue tungguin 5 detik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alek Fatoriza, SE MSc, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah. Tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator kelompok 8 dengan materi pembahasan Managing Personal Communication, Direct and Database Marketing and Personal Selling. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8 sebelum masuk ke materi pembahasan. Anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama saya sendiri Rizky Luyanto, kemudian ada Robi, ada Pandu, ada Rizik, dan yang terakhir ada Dania. Ya, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang direct marketing. Ya, Kotler menyatakan bahwa pemasaran langsung terdiri atas komunikasi langsung dengan konsumen perorangan. Sasaran untuk memperoleh tanggapan segera. Dengan demikian, para pemasar langsung berkomunikasi langsung dengan pelanggan seiring berdasarkan pertemuan secara tatap muka, secara interaktif. Pemasar langsung saat ini tidak hanya berperan sebagai alat promosi untuk menjual produk atau jasanya saja, akan tetapi pemasaran langsung adalah sebagai alat yang efektif untuk berinteraksi dengan pelanggan untuk membangun hubungan pelanggan jangka panjang. Pemasaran langsung memungkinkan para penjual berfokus secara efisien pada pasar sasaran dengan tawaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen tertentu. Misalnya saja biaya transportasi yang tinggi, kemacetan lalu lintas, kesulitan memperoleh tempat parkir, kekurangan waktu, kekurangan bantuan penjualan oleh pengecer, dan antrian di kasa pembayaran, semuanya mendorong orang untuk berbelanja di rumah. Baik teman-teman, selanjutnya adalah saluran pemasaran langsung. Di sini ada beberapa saluran pemasaran langsung. Yang pertama itu ada pemasaran katalog, yang kedua telemarketing, yang ketiga pemasaran pengemusan langsung, yang keempat pemasaran televisi tanggap langsung, yang kelima pemasaran kios, dan yang keenam atau yang terakhir adalah situs web. Ya baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang direct mail. Ya meskipun di sini direct mail ini biayanya cukup tinggi daripada media massa, orang-orang yang dijangkau dalam direct mail memiliki prospek yang jauh lebih baik dalam membangun kampanye surat langsung yang efektif. Pemasaran langsung harus memiliki tujuan mereka, target pasar, dan prospek elemen penawaran, sasaran pengujian kampanye, dan ukuran keberhasilan kampanye. Direct mail sendiri itu adalah media yang populer karena memungkinkan selektivitas pasar target gitu, dapat dipersonalisasi, fleksibel, dan memungkinkan pengujian awal dan pengukuran respon. Nah, direct mail merupakan jenis promosi produk dengan cara memberikan pesan, penawaran, informasi, serta produk yang menarik kepada seseorang atau konsumen. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan direct mail ya. Di sini tujuan direct mail itu ada dua. Yang pertama, menilai keberhasilan kampanye berdasarkan tingkat respon, diukur dalam pesanan pelanggan. Yang kedua, menghasilkan prospek, memperkuat hubungan pelanggan, menginformasikan dan meningkatkan pelanggan tentang penawaran, dan memperkuat keputusan pembelian pelanggan baru-baru ini.
Ya, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah elemen direct mail dan mengukur keberhasilan kampanye. Nah, di sini elemen direct mail itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada produk, yang kedua ada media, yang ketiga itu ada strategi yang kreatif, yang keempat ada metodologi strategi, yang kelima itu ada penawaran. Nah, dan untuk mengukur keberhasilan kampanye itu dengan menambahkan biaya kampanye yang direncanakan. Pemasaran langsung dapat menentukan tingkat respon impas yang diperlukan. Nilai ini harus dikurangi dengan barang dagang yang dikembalikan dan kredit macet. Kampanye tertentu mungkin gagal mencapai titik impas dalam jangka pendek, tetapi masih dapat menguntungkan dalam jangka panjang gitu ya. Jika kita memperhitungkan nilai hitung rata-rata umur pelanggan, rata-rata pengeluaran tahunan pelanggan, dan margin kotor rata-rata, dikurangi biaya rata-rata perolehan dan pemeliharaan pelanggan. Terima kasih Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang katalog marketing. Katalog marketing atau pemasaran katalog adalah salah satu strategi yang lebih umum digunakan dalam mempromosikan penjualan barang dan jasa, dan biasanya digolongkan sebagai metode penjualan langsung. Dengan bentuk yang paling umum dari katalog pemasar, penjual mempersiapkan dan mendistribusikan salinan cetak katalog kepada konsumen. Ribuan usaha kecil juga mengeluarkan katalog khusus. Banyak pemasar langsung menemukan cara, yaitu dengan menggabungkan katalog dan situs web adalah salah satu metode cara yang efektif untuk menjual. Dalam pemasaran katalog, perusahaan dapat mengirim katalog barang dagangan lengkap, katalog khusus konsumen, dan katalog bisnis. Biasanya dalam bentuk cetak, tetapi juga dalam bentuk DVD atau online. Selanjutnya, telemarketing. Telemarketing adalah penggunaan telepon dan pusat panggilan untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan yang sudah ada, dan menyediakan layanan dengan menerima pesanan dan menjawab pertanyaan. Telemarketing membantu perusahaan meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya penjualan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan menggunakan call center untuk pemasaran jarak jauh, menerima panggilan dari pelanggan, dan pemasaran jarak jauh memberi tahu panggilan kepada prospek. Telemarketing adalah salah satu cara promosi yang masih dianggap efektif selain memasang iklan di media umum. Pengertian telemarketing merupakan memasarkan atau mensosialisasikan produk atau jasa melalui telepon. Yang selanjutnya yaitu other media for direct response marketing atau media lain untuk pemasaran respon langsung. Pemasar langsung menggunakan media utama, surat kabar, dan majalah memuat iklan yang menawarkan buku, pakaian, peralatan, liburan, dan barang dan jasa lain yang dapat dipesan secara individu melalui nomor bebas pulsa. Iklan radio yang ada menawarkan 24 jam sehari. Beberapa perusahaan menyiapkan informasial selama 30 dan 60 menit untuk menggabungkan kekuatan penjualan dari iklan televisi dengan informasi dan hiburan. Komersial mempromosikan produk yang modern. Yang selanjutnya yaitu masalah publik dan etika dalam pemasaran langsung atau public and ethical issues in direct marketing. Yang pertama yaitu gangguan. Banyak orang yang tidak suka permintaan pemasaran langsung dengan penjualan keras. Yang kedua yaitu pelanggaran privasi. Hampir setiap kali konsumen memesan produk
melalui surat atau telepon, mengajukan permohonan kartu kredit, atau mengeluarkan langganan majalah, nama, alamat, dan perilaku pembelian mereka dapat ditambahkan ke beberapa database perusahaan. Pemasar mungkin tahu terlalu banyak tentang kehidupan konsumen, sehingga mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil keuntungan yang tidak adil. Yang selanjutnya, ketidakadilan. Beberapa pemasar langsung mengambil keuntungan dari pembeli impulsif atau kurang canggih atau memangsa rentan, terutama orang tua. Yang terakhir yaitu penipuan. Beberapa pemasar langsung mendesain mailer dan menulis salinan yang dimaksudkan untuk menyesatkan atau membesar-besarkan ukuran produk, klaim kerja, atau harga eceran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya dipersilakan Mas Pandu. Selanjutnya, database pelanggan dan pemasaran basis data atau Customer Database and Database Marketing. Dalam melakukan pemasaran langsung, pemasar harus mengenal pelanggan mereka. Dan untuk melakukan itu, mereka harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam basis data untuk melakukan sebuah pemasaran basis data. Sebuah database pelanggan adalah sebuah koleksi terorganisir dari informasi yang komprehensif tentang pelanggan individu atau prospek yang saat ini diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk kualifikasi memimpin, penjualan produk atau layanan, dan pemeliharaan hubungan pelanggan. Pemasaran basis data adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan basis data pelanggan dan basis data lainnya, seperti produk, pemasok, atau pengajar. Terus yang selanjutnya untuk menghubungi, bertransaksi, dan membangun hubungan pelanggan. Database pelanggan atau Customer Database. Banyak perusahaan mengacaukan milis pelanggan dengan database pelanggan. Sebuah daftar pelanggan mailing hanyalah sebuah set nama, alamat, dan nomor telepon. Surat elektronik atau daftar email pelanggan mungkin benar-benar hanya nama dan alamat email. Akan tetapi, basis data pelanggan berisi lebih banyak informasi, akumulasi transaksi pelanggan, informasi pendaftaran, pertanyaan telepon, kokai, dan setiap kontak pelanggan. Idealnya, basis data pelanggan juga berisi pembelian masa lalu, demografis atau usia, pendapatan anggota keluarga, ulang tahun konsumen, psikografis, media grafis, dan informasi bermanfaat lainnya. Database bisnis yang khas berisi pembelian masa lalu pelanggan bisnis, volume harga, dan laba masa lalu. Nama anggota tim pembeli, yaitu dari usia, ulang tahun, hobi, dan makanan favorit. Jika dilihat dari status kontrak saat ini, estimasi bagian pemasok atau bisnis pelanggan, pemasok kompetitif, dan penilaian kekuatan dan kelemahan kompetitif dalam menjual dan melayani akun, dan praktek pola dan kebijakan pembelian pelanggan yang relevan. Yang selanjutnya adalah gudang data dan pengembangan data atau data warehouse and data mining. Perusahaan yang cerdas menangkap informasi setiap kali seorang pelanggan menghubungi salah satu departemen mereka, baik melalui pembelian, panggilan layanan, permintaan online, atau kartu rabat mail-in. Bank dan perusahaan kartu kredit, perusahaan telepon, pemasaran katalog, dan banyak lainnya. Perusahaan memiliki banyak informasi tentang pelanggan mereka, termasuk riwayat transaksi dan data yang ditinggalkan
tentang usia, ukuran keluarga, pendapatan, dan demografis lainnya. Data-data ini dikumpulkan oleh pusat kontrak perusahaan dan diorganisasikan ke dalam gudang data tempat pemasar dapat menangkap, meminta, dan menganalisisnya untuk menarik kesimpulan tentang kebutuhan dan tanggapan pelanggan individu. Yang selanjutnya, secara umum perusahaan dapat menggunakan database mereka dalam 5 cara. Yang pertama, mengidentifikasi prospek. Jadi perusahaan memilih database untuk mengidentifikasi prospek terbaik lalu mengubah mereka menjadi pelanggan. Yang kedua, memutuskan pelanggan mana yang seharusnya menerima penawaran tertentu. Jadi perusahaan tertarik untuk menjual, penjualan ke atas, dan penjualan silang produk dan jasa mereka. Perusahaan menetapkan kriteria yang menggambarkan pelanggan sasaran ideal untuk penawaran tertentu. Lalu, mereka meneliti database pelanggan mereka untuk mencari pelanggan mana yang paling mendekati tipe ideal. Yang ketiga, memperdalam loyalitas pelanggan. Perusahaan dapat membangun minat dan antusiasme dengan mengingat preferensi pelanggan dan mengirimkan hadiah yang tepat, kupon diskon, dan bahan bacaan menarik. Yang keempat, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, yaitu perusahaan dapat memasang program untuk mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Contohnya, ucapan tahun baru dan ucapan Idul Fitri. Yang kelima atau yang terakhir, menghindari kesalahan pelanggan serius. Jadi sebuah bank besar mengakui sejumlah kesalahan yang terjadi karena tidak menggunakan database pelanggan dengan baik. Contohnya, sebuah bank mengenakan denda kepada seorang pelanggan atas keterlambatan pembayaran hipotek dan bank gagal menyadari bahwa pelanggan tersebut memimpin perusahaan yang merupakan penabung besar di bank ini. Yang selanjutnya, merancang tenaga penjualan. Bentuk asli dan paling tua pemasaran langsung adalah kunjungan penjualan lapangan. Saat ini sebagian besar perusahaan industri sangat bergantung pada tenaga penjualan profesional untuk menemukan tempat calon pelanggan, mengembangkannya menjadi pelanggan, dan menumbuhkan bisnis, atau mereka mempekerjakan perwakilan produsen dan agen untuk melaksanakan tugas penjualan langsung. Meskipun ada yang memperdebatkan arti penting tenaga penjualan dalam program pemasaran, perusahaan sensitif terhadap biaya mengelola tenaga penjualan yang tinggi dan semakin meningkat termasuk gaji, komisi, bonus, pengeluaran perjalanan, dan tunjangannya. Istilah perwakilan penjualan mencakup 6 posisi, mulai dari jenis penjualan yang paling tidak kreatif sampai yang paling kreatif. Yang pertama itu pengirim. Wiraniaga yang bertugas utamanya adalah mengirim produk. Yang kedua, pengambilan pemesanan, yaitu pengambilan pemesanan dalam berdiri di belakang kontainer atau pengambilan pesanan luar atau menelpon manajer pasar swalayan. Yang ketiga, misionaris. Wiraniaga yang tidak diharapkan atau diizinkan mengambil pesanan, tetapi lebih bertugas untuk membangun citra baik atau mendidik penggunaan aktual atau potensial. Yang keempat, teknisi. Wiraniaga dengan tingkat pengetahuan teknis yang tinggi atau wiraniaga teknik yang terutama menjadi konsultan untuk perusahaan klien. Yang kelima, penciptaan permintaan. Wiraniaga yang bergantung pada metode kreatif untuk menjual produk berwujud atau produk tidak berwujud. Yang keenam, penyediaan atau penyedia solusi. Wiraniaga yang keahliannya menyelesaikan masalah pelanggan, seringkali dengan sistem produk dan jasa perusahaan, misalnya komputer dan sistem komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Pandu. Waraniaga penjualan berjangka mencakup 6 posisi, mulai dari jenis penjualan yang paling tidak kreatif sampai yang paling kreatif. Yang pertama ada deliver, pengirim, di mana waraniaga yang tugas utamanya adalah mengirimkan produk. Yang kedua ada order taker atau pengambil pesanan, yaitu seorang pengambil pesanan yang dari dalam ataupun pengambil pesanan dari luar. Yang ketiga ada misionaris, yaitu wiraniaga yang tidak diharapkan atau diizinkan mengambil pesanan, tetapi lebih bertugas untuk membangun citra baik atau mendidik pengguna aktual atau potensial. Yang keempat ada teknisi, di mana wiraniaga dengan tingkat pengetahuan teknis yang tinggi. Yang kelima ada pencipta permintaan atau pembuat permintaan, yaitu wiraniaga yang bergantung pada metode kreatif untuk menjual produk yang berwujud. Yang terakhir ada solusi penjualan atau penyedia solusi, di mana wiraniaga yang keahliannya menyelesaikan masalah pelanggan, seringkali dengan sistem produk dan jasa perusahaan. Tujuan dan strategi tenaga penjualan. Di sini ada 5. Yang pertama pencarian, kedua penargetan, 3 berkomunikasi, 3 penjualan, dan 5 pelayanan dan mengalokasikan. Yang pertama yaitu pencarian, artinya mencari calon pelanggan. Yang kedua yaitu penargetan, artinya menentukan sasaran. 3 berkomunikasi, yang artinya mengkomunikasikan informasi tentang produk dan jasa perusahaan. Yang keempat penjualan. Yang kelima pelayanan dan mengalokasikan, yang artinya melayani atau memberikan berbagai pelayanan kepada pelanggan, mengkonsultasikan masalah, memberi bantuan teknis, mengatur pembiayaan, dan melakukan pengiriman. Artinya mengalokasikan yaitu memutuskan pelanggan yang akan mendapatkan produk langka saat terjadinya kelangkaan produk. Ukuran tenaga penjualan. Para tenaga penjualan harus dapat mengukur dan menentukan berapa jumlah beban kerja yang dapat dijangkau melalui pendekatan. Tahap-tahap pendekatan ada 5. Yang pertama yaitu kelompokkan pelanggan ke dalam kelas ukuran sesuai dengan volume penjualan tahunan. Yang kedua, tetapkan frekuensi panggilan yang diinginkan untuk setiap kelas pelanggan. Yang ketiga, lipat gandakan jumlah akun di setiap kelas ukuran dengan frekuensi panggilan yang sesuai untuk sampai pada beban kerja total negara dalam panggilan penjualan per tahun. Yang keempat, tentukan jumlah rata-rata panggilan yang dapat dilakukan perwakilan penjualan per tahun. Yang terakhir, bagilah total panggilan tahunan yang dibutuhkan oleh panggilan tahunan rata-rata yang dilakukan oleh perwakilan penjualan untuk sampai pada jumlah perwakilan penjualan yang dibutuhkan. Kompensasi tenaga penjualan. Untuk menarik waraniaga berkualitas tinggi, perusahaan harus mengembangkan paket kompensasi yang menarik. Tenaga penjualan menginginkan keteraturan pendapatan, imbalan ekstra untuk kinerja di atas rata-rata, dan pembayaran yang adil untuk pengalaman dan usia kerja. Manajemen menginginkan kontrol ekonomi dan kesederhanaan. Tidak heran, rencana kompensasi sangat bervariasi di antara dan bahkan di dalam industri. Sekian dari saya, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Lanjutnya pembahasan dari Mbak Daniatul Muamanah.
Materi selanjutnya adalah mengelola tenaga penjualan. Jadi, setelah berhasil mendesain, membuat tujuan dan strategi, serta perencanaan terhadap tenaga penjualan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengelola tenaga kerja penjualan. Mengelola tenaga kerja penjualan berarti melakukan proses investasi dimulai dari rekrutmen sampai akhir yang meningkatkan kinerja dari tenaga penjualan itu sendiri. Langkah-langkah yang dilakukan yang pertama, merekrut dan memilih perwakilan penjualan. Jadi, inti tenaga penjualan yang berhasil adalah bagaimana sarana memilih wiraniaga yang efektif. Departemen SDM mencari pelamar baru dengan prosedur pemilihan yang bervariasi dari wawancara tidak resmi hingga pengujian dan wawancara lama. Nah, walaupun ujian resmi ini hanya salah satu elemen informasi, namun dalam rangkaian proses tersebut yang mencakup karakteristik pribadi, referensi, sejarah pekerjaan masa lalu, dan reaksi pewawancara, ujian ini sangat dipertimbangkan oleh IBM, Prudential, Procter & Gamble. Grillet menyatakan bahwa ujian ini mengurangi tingkat perputaran dan mempunyai nilai korelasi yang baik dengan kemajuan wiraniaga baru. Langkah yang kedua yaitu melatih dan mengawasi perwakilan penjualan. Jadi, saat ini pelanggan itu mengharapkan wiraniaga mempunyai pengetahuan produk yang mendalam, menambahkan ide untuk meningkatkan cara kerja pelanggan, dan efisiensi yang dapat diandalkan. Secara otomatis, permintaan ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan investasi yang jauh lebih tinggi dalam pelatihan penjualan. Nah, metode pelatihan baru itu terus muncul. Oleh karena itu, perusahaan bervariasi dalam seberapa dekat mereka mengawasi wiraniaga. Wiraniaga yang menerima gaji dan harus mencakup pelanggan tertentu itu biasanya mendapatkan pengawasan substansial. Nah, dengan penjualan multilevel, distributor independen juga bertugas mengawasi tenaga penjualan mereka sendiri yang menjual produk perusahaan. Perwakilan independen ini mendapat komisi tidak hanya berdasarkan penjualan mereka sendiri, tetapi juga berdasarkan penjualan orang yang mereka rekrut atau mereka latih. Langkah yang ketiga adalah produktivitas perwakilan penjualan. Nah, dalam produktivitas perwakilan penjualan, norma untuk kunjungan ke calon pelanggan, jadi di sini perusahaan sering menentukan berapa lama waktu yang harus dihabiskan wiraniaga untuk mengunjungi pelanggan baru. Nah, perusahaan di sini menetapkan standar kunjungan ke calon pelanggan untuk sejumlah alasan. Nah, jika diberikan sendiri, banyak wiraniaga akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan pelanggan lama yang jumlah pesanannya sudah jelas. Beberapa perusahaan juga bergantung pada wiraniaga misionaritas untuk membuka pelanggan baru. Kemudian, menggunakan waktu secara efisiensi. Jadi, wiraniaga terbaik adalah wiraniaga yang mengelola waktu mereka dengan efisien. Analisis waktu dan tugas itu membantu wiraniaga memahami bagaimana mereka menghabiskan waktu dan bagaimana mereka dapat meningkatkan produktivitas. Langkah yang keempat adalah memotivasi perwakilan penjualan. Jadi, mayoritas wiraniaga itu membutuhkan dorongan dan insentif khusus, terutama wiraniaga yang berada di lapangan. Sebagian pemasar mempercaya bahwa semakin tinggi motivasi wiraniaga, semakin besar usaha dan kinerja, penghargaan dan kepuasan yang dihasilkan, semuanya menghasilkan motivasi lebih lanjut. Banyak perusahaan menentukan kuota penjualan tahunan yang dikembangkan dari rencana pemasaran tahunan berdasarkan nilai dolar penjualan, volume unit, margin, usaha atau kegiatan penjualan atau jenis produk. Penentuan kuota penjualan juga dapat menciptakan masalah. Jika perkiraan perusahaan terlalu rendah dan wiraniaga dapat mencapai kuota mereka dengan mudah, perusahaan menggaji wiraniaga terlalu besar. Nah, kuota dapat mendorong wiraniaga mendapatkan bisnis sebanyak mungkin
dan sering mengabaikan sisi pelayanan bisnis. Jadi di sini perusahaan mendapatkan hasil jangka pendek tetapi tidak mendapatkan kepuasan pelanggan jangka panjang. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi wiraniaga. Sumber informasi terpenting tentang wiraniaga adalah laporan penjualan. Laporan penjualan itu dibagi antara rencana kegiatan dan hasil kegiatan. Nah, di sini wiraniaga menulis kegiatan yang sudah dilakukan dalam laporan kunjungan. Wiraniaga juga mengumpulkan laporan pengeluaran, laporan bisnis baru, laporan bisnis yang hilang, dan laporan tentang kondisi bisnis dan ekonomi lokal. Nah, laporan ini memberikan data kasar dari laporan tersebut, yaitu manajer penjualan dapat menarik indikator kunci tentang kinerja wiraniaga. Yang pertama, rata-rata jumlah kunjungan penjualan per wiraniaga per hari. Yang kedua, rata-rata waktu kunjungan penjualan per kontak. Yang ketiga, rata-rata pendapatan per kunjungan penjualan. Yang keempat, rata-rata biaya per kunjungan penjualan. Yang kelima, biaya hiburan per kunjungan penjualan. Yang keenam, presentasi pesanan per ratusan kunjungan penjualan. Yang ketujuh, jumlah pelanggan baru per periode. Yang kedelapan, jumlah pelanggan yang hilang per periode. Yang kesembilan atau yang terakhir, biaya wiraniaga sebagai persentase total penjualan. Nah, di sini juga evaluasi resmi laporan tenaga penjualan beserta observasi lain itu juga memberikan bahan mentah bagi evaluasi. Jadi ada beberapa pendekatan untuk melakukan evaluasi. Salah satu jenis evaluasi itu membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja masa lalu. Kemudian ada prinsip penjualan pribadi. Nah, penjualan personal atau penjualan pribadi itu adalah seni kuno. Wiraniaga diajarkan metode spin untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pertanyaan seperti yang pertama, pertanyaan situasi atau situation question, yaitu menyatakan fakta atau mengeksplorasi atau menjelajahi situasi pembeli saat ini. Misalnya, apa sistem yang Anda gunakan untuk tagihan pelanggan Anda? Yang kedua, pertanyaan masalah atau problem question, yaitu berhubungan tentang masalah dengan masalah, kesulitan dan ketidakpuasan yang dialami pembeli. Misalnya, bagian sistem mana yang sering menimbulkan kesalahan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan implikasi, yaitu bertanya tentang konsekuensi atau efek dari masalah kesulitan atau ketidakpuasan pembeli. Misalnya, bagaimana masalah ini mempengaruhi produktivitas orang Anda. Kemudian ada 6 langkah personal selling atau penjualan pribadi. Nah, yang pertama, pencarian dan kualifikasi. Nah, langkah pertama dalam penjualan ini adalah mengidentifikasi calon pelanggan. Jadi, semakin banyak perusahaan yang bertanggung jawab untuk mencari dan mengkualifikasikan petunjuk sehingga wiraniaga dapat menggunakan waktu mereka yang tidak banyak untuk melakukan apa yang dapat mereka lakukan dengan sangat baik. Yang kedua, pendekatan. Nah, wiraniaga harus belajar sebanyak mungkin tentang perusahaan calon pelanggan dan pembelinya. Wiraniaga juga harus menetapkan tujuan kunjungan dan yang pada akhirnya wiraniaga harus merencanakan keseluruhan strategi penjualan untuk pelanggan. Yang ketiga, presentasi dan demonstrasi. Nah, di sini
wiraniaga menyampaikan misalnya kisah dari produk kepada pembeli, terus menggunakan pendekatan fitur, keunggulannya apa, manfaatnya apa, dan nilainya apa. Kemudian yang keempat, mengatasi keberatan. Nah, maksudnya di sini pelanggan biasanya mengajui keberatan. Nah, untuk menangani keberatan ini, jadi wiraniaga mempertahankan pendekatan positif, meminta pembeli mengklarifikasi keberatan, mengajukan pertanyaan dengan cara di mana pembeli menjawab keberatannya sendiri, menyangkal keakuratan hal yang menjadi keberatan tersebut, atau mengubah alasan menjadi membeli. Kadang-kadang wiraniaga terlalu mudah menyerah ketika pelanggan meminta diskon. Kemudian yang kelima, yaitu penutupan. Maksudnya tanda penutupan dari pembeli meliputi tindakan fisik, pernyataan atau komentar, dan pertanyaan. Kemudian langkah yang terakhir adalah tindak lanjut dan pemeliharaan. Nah, hal ini diperlukan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan terulangnya kerjasama. Jadi, segera setelah menutup penjualan, wiraniaga harus menyatukan semua data yang diperlukan tentang waktu pengiriman, syarat pembelian, dan masalah penting bagi pelanggan. Nah, wiraniaga juga harus menjadwalkan kunjungan tindak lanjut setelah pengiriman untuk memastikan pemasangan, instruksi, dan layanan yang tepat, dan mendeteksi semua masalah, memastikan minat wiraniaga kepada pembeli, dan mengurangi disonansi kognitif. Wiraniaga juga harus mengembangkan rencana pemeliharaan dan pertumbuhan bagi pelanggan. Yang terakhir, atau bisa dikatakan sebagai materi penutup, yaitu pemasaran hubungan. Nah, prinsip penjualan personal dan negosiasi sebagian besar itu berorientasi pada transaksi, karena tujuan mereka itu adalah menutup penjualan tertentu. Nah, wiraniaga yang bekerja sama dengan pelanggan itu harus melakukan lebih dari sekedar menelepon untuk melakukan pemesanan. Jadi mereka harus menelepon atau mengunjungi pelanggan di lain waktu, mengajak pelanggan makan malam, dan memberikan saran yang berguna tentang bisnis. Nah, ketika program manajemen diimplementasikan dengan benar, organisasi akan memfokuskan diri untuk mengelola pelanggan seperti mereka mengelola produknya. Pada akhirnya, perusahaan harus menilai segmen dan pelanggan mana yang akan memberi respon yang paling menguntungkan terhadap manajemen hubungan. Baik teman-teman, demikian pemaparan materi dari kelompok 8. Jika kami ada kekurangan dalam memaparkan materi, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan mendengarkan pemaparan materi dari kami. Jika ada dari teman-teman yang kurang paham, bisa teman-teman tanyakan kepada kami. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.